Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Jika kalian bersyukur, maka aku akan tambah nikmat itu. Yang dimaksudkan dengan tambahan nikmat, nikmatun 'azimah, nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi hamba-hambanya yang senantiasa mensyukuri nikmat-nikmatnya. Dan nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmatul Islam, nikmatul sunnah, yang kelak kita akan memberikan tambahan nikmat berupa surga jannatun na'im. Wa in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kalian kufur, sesungguhnya siksaku sangat pedih. Yakni kufur terhadap karunia Allah Subhanahu wa taala berupa hidayah, taufiknya. Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi mereka naru jahannam, neraka jahannam, orang-orang yang ingkar kepadanya, mengingkari Allah Subhanahu wa taala, mengingkari Islam, mengingkari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah nyatakan di ayat yang lain, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali hamba-hamba ini yang bersyukur. Artinya, sedikit sekali hamba-hambanya yang mensyukur nikmat Allah yang azim, yang besar tadi, yaitu nikmatul Islam wa nikmatul sunnah. Mereka jauh hidup mereka dari ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka jauhi diri mereka dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ciptakan mereka. Allah tidak biarkan mereka sia-sia. Allah turunkan kepada mereka Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya barang siapa mentaati Rasul, dia akan masuki surga Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun yang bermaksiat kepada Rasul, dia akan dimasukkan ke neraka jahannam. Sebagaimana sabdanya, "Kullu ummati yadkhuluna jannata illa man aba." Qila, "Faman aba ya Rasulullah?" Qal, "Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, semua umatku mereka akan dimasukkan ke dalam surga jannatun naim kecuali enggan, kecuali yang tidak mau meniti jalan langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak mau mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menjauh hidupnya dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan menentang Rasul, menentang sunnahnya, mengingkari sunnahnya. Mereka lah, kata Rasulullah, orang-orang yang aba, orang-orang yang enggan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah terhadap Nabi kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala basyira wa nadhira, memberikan kabar gembira serta peringatan bagi kita semuanya, yang membawa rahmat bagi alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi alam semesta ini. Subhanallah. Rahmat Allah Subhanahu wa taala Allah berikan kepada hamba-hambanya seluruhnya. Tidak hanya mereka orang-orang yang beriman, tapi orang-orang kufar sekalipun, hewan sekalipun, makhluk yang lainnya tidak luput dari rahmat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Namun di akhirat nanti rahmat Allah Subhanahu wa taala spesial, khusus hanya untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul pernah menyampaikan kepada kita, ada 5 orang yang kelak mereka akan dimasukkan ke neraka jahannam. Di hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, menyampaikan kepada kita, ada 5 orang. Yang kelima orang ini kelak akan dimasukkan ke neraka jahannam, waliyadu billah, naudzubillah min dzalik.
Yang pertama adalah orang yang lemah dhaif, orang yang lemah, yang akalnya, kata Rasulullah, akalnya tidak mampu mencegahnya untuk berbuat dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang lemah, yang akalnya tidak mampu mencegahnya untuk berbuat dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, ketika orang berbuat dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti akalnya lemah. Dia tidak mampu menggunakan akalnya untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus dikerjakan, mana yang harus dijauhkan. Ia terus bergelimang dengan maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia turunkan hawa nafsunya. Waliyadu billah, na'udzubillah min dzalik. Ini kebanyakan manusia. Akal mereka lemah, diri mereka lemah, sehingga mereka terus bergelimang dengan maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, orang yang akan masuk neraka jahanam yang kedua adalah khain. Khain, orang yang berkhianat. Orang yang selalu berkhianat. Khianat itu ada 3. Yang pertama, orang berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni ia khianati agamanya. Setiap orang sudah melakukan transaksi dengan Allah Subhanahu wa taala, mengakui Tuhannya Allah. Saat mereka dalam tulang sulbi orang tua mereka, saat mereka dalam kandungan ibu mereka, mereka sudah melakukan transaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Alastu bi rabbikum? Qalu bala, syahidna. An taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Bukankah aku Tuhan kalian? Kita mengatakan iya, engkau Tuhanku. Agar jangan sampai di hari kiamat kita mengatakan, ya Allah, aku lalai tentang perjanjian tersebut. Bukankah Allah pernah menawarkan amanah kepada langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung? Lalu siapa yang memikulnya? Manusia. Inna raddal amanata 'ala as-samawati wal ard wal jibal fa abayna yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Qur'an Al-Karim, kami pernah tawarkan amanah ini kepada siapa? Kepada langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung. Lantas mereka mengatakan, ya Allah, kami enggak siap memikul amanah ini. Mereka enggan. Mereka tidak siap memikul amanah tersebut. Wa hamalahal insan. Amanah itu pun dipikul oleh manusia. Tetapi manusia banyak yang berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkhianat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia itu suka berbuat zalim. Waliyadu billah. Obor penerang jalan bagi dirinya, yang menunjukkan pada jalan yang benar, jalan yang lurus, tapi ia abaikan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak hiraukan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak hiraukan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia lebih suka dalam kebodohan. Waliyadzubillah. Dan ini kebanyakan manusia. Zaluman jahula. Allah yang mengatakan, manusia itu suka zalim, suka kepada kebodohan. Ini khianat. Bagaimana dengan sama manusia? Berapa banyak kita saksikan orang-orang yang berkhianat kepada sesamanya. Kalau orang sudah berani, na'udzubillah, berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala, berkhianat kepada Rasulnya, tentu ia akan berani, lebih berani berkhianat kepada siapa? Sesama manusia. Allah nyatakan dalam surah Al-Anfal, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun, kata Allah Subhanahu wa taala. Hai orang yang beriman, jangan kalian khianati Allah, jangan kalian khianati Rasul, dan jangan kalian khianati amanah-amanah kalian sedangkan kalian mengetahuinya. Khain sekarang banyak. Orang-orang yang berkhianat sekarang ini banyak.
Dan ini merupakan ayatul munafiqin. Tandanya orang munafik. Sebagaimana Rasul mengatakan, ayatul munafiqi thalathun. Idza haddatha kadhaba wa idza tumina khana wa idza wa'ada akhlafa. Tandanya orang munafik itu ada 3. Kalau bicara dia berbohong. Jika dia diberikan amanah dia berkhianat. Dan jika dia berjanji dia menyelisih janjinya. Ini tanda orang munafik. Kalau semuanya ada padanya, kata Rasulullah, dia munafik tulen. Kalau sudah munafik tulen, Allah nyatakan, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu tepatnya di keraknya api neraka jahannam. Waliyadzubillah, na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga, orang yang suka menipu. Berapa banyak kita saksikan sekarang para penipu. Waliyadzubillah, na'udzubillah min dzalik. Penipu yang paling dahsyat, yang paling sadis, yang paling kejam, yang paling segalanya, menipu dengan menggunakan nama agama Allah Subhanahu wa taala. Yang menipu orang, menipu umat dengan membawa nama agama Allah Subhanahu wa taala untuk mencari keuntungan yang sedikit dari dunia ini. Waliyadzubillah. Berapa banyak orang-orang yang seperti ini sekarang? Ya, orang-orang yang menyatakan wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Jangan kalian jual ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Dunia memang indah. Dunia memang manis. Itulah ujian bagi orang yang beriman kepada Subhanahu wa taala, sehingga banyak orang-orang yang menanggalkan nilai keimanannya karena dunia. Fitnah dunia. Entah itu jabatan, entah itu harta kekayaan, entah itu wanita, dan lain-lain sebagainya. Waliyadzubillah, penipu ada di mana-mana. Penipu ada di mana-mana. Dan orang-orang yang terbiasa menipu, maka kelak mereka akan dimasukkan ke neraka jahanam. Yang keempat adalah orang-orang yang bakhil. Orang-orang yang bakhil. Syuh. Rasul istilahkan syuh. Karena Rasul mengatakan ittaqus syuhha fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum. Rasul mengatakan, takutlah kalian akan sikap kikir, bakhil. Karena kebakhilan tersebut telah menghancurkan orang-orang terdahulu, membinasakan orang-orang terdahulu. Bukankah kita membaca Al-Quranul Karim? Bukankah kita mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak Allah kisahkan orang-orang terdahulu, Qarun dan para pengikutnya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kebakhilan mereka. Allah nyatakan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tak akan pernah mencapai kepada kebaikan jika kalian tidak mengeluarkan harta kalian cintai di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak ayat-ayat yang menyatakan demikian. Jangan bakhil. Karena hakikat yang kita miliki adalah merupakan titipan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan meninggalkannya atau kita ditinggalkan olehnya. Jangan bakhil. Kebakhilan menghancurkan diri seseorang. Kebakhilan akan mengantarkan dirinya ke neraka jahannam. Waliyadzubillah, na'udzubillah min dzalik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang kelima adalah kadzabun, pendusta. Tadi sudah disinggung. Di antara alamat tanda orang munafik adalah wa idza haddatsa kadzaba. Jika dia bicara dia berbohong.
Berapa banyak kita saksikan orang-orang yang berbohong. Membohongi Allah Subhanahu wa taala, membohongi Rasulnya, membohongi sesamanya. Banyak sekarang orang-orang yang ngecap, yang pandai berbicara. Retorikanya Masya Allah. Seolah-olah dia mengantarkan kita ke surga Jannatul Naim, mengajak kita ke surga Jannatul Naim, tapi hakikatnya mereka menuntun kita, menyeret kita ke neraka Jahannam. Pendusta ini, para pendusta ini menyeret kita ke neraka Jahannam. Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, warajulun, dan seseorang yang dia selalu berdusta. Kedustaan itu akan menyeretnya kepada kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kedurhakaan itu, kata Rasulullah SAW, menyeret diri orang itu ke neraka Jahannam. Seseorang manakala dia berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dicap sebagai kadzabun, pendusta. Oleh karena itulah maka orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga lisannya. Tidaklah dia berkata kecuali yang benar, menuntun kepada kebaikan-kebaikan, kepada as-sirat al-mustaqim. Menuntun umat, mengajak umat kepada surga Jannatul Naim, bukan menjerumuskan mereka neraka Jahannam. Bukankah Rasul mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah, berkata yang baik atau diam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkatalah perkataan yang baik, yang lurus, yang lempeng. Ngajak kepada kebaikan, mengajak pada Quran dan Sunnah, menuntut umat ke dalam surga Jannatul Naim, bukan menjerumuskan masyarakat umat ke neraka Jahannam. Berkata yang baik, kata Allah, yuslih lakum a'malakum, Allah akan perbaiki amal-amal kalian, wa yaghfir lakum dunubakum, akan diampuni dosa-dosa kalian. Wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah memperoleh kejayaan yang sangat besar. 5 hal yang mengantarkan kita ke neraka Jahannam. Yang pertama adalah orang yang lemah, yang akalnya tidak mampu mencegahnya untuk berbuat dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah para pengkhianat, terutama orang-orang yang mengkhianati agamanya, mengkhianati Allah, mengkhianati Rasul, dan mengkhianati kaum muslimin, kaum mukminin. Yang ketiga adalah orang-orang yang suka menipu, hobinya menipu. Menipu ke sana ke sini. Waliyadzubillah na'udzubillah min dzalik. Yang keempat adalah orang-orang yang bakhil. Orang-orang yang menahan hartanya, tidak diinfakkan fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima adalah orang-orang yang senantiasa lisannya berdusta. Mendustai Allah Subhanahu wa taala, mendustai Rasulnya, mendustai kaum muslimin, kaum mukminin. Waliyadzubillah na'udzubillah min dzalik. Selamatlah kita dari api neraka Jahannam jika sekiranya kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menghiasi hidup dengan amal-amal yang saleh. Rasul ditanya oleh sahabat sunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, an athari ayyudkhilan nasal jannah, faqal taqwallah wa husnul khuluq. Rasul ditanya oleh para sahabat, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling banyak dimasukkan ke dalam surga Jannatul Naim? Rasul menjawab, bertakwa kepada Allah, dan yang kedua adalah akhlak yang mulia. Semoga sifat ini kita miliki, kita pertahankan, kita istiqamah di atasnya sampai akhir hayat kita sekalian. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana mal abrar wa tawaffana mal abrar wa tawaffana mal abrar. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Allahumma inna nas'aluka jannatal firdausil a'la wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa 'amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa 'amal. Allahumma inna nas'aluka jannah wa na'udzubika minan nar. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana 'ala ta'atik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afaf wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma izzal islam wal muslimin. Allahumma izzal islam wal muslimin. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adil asyirka wal musyrikin a'da'aka wa a'da'ad din. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mustada'afin fi Birma wa fi Suria wa fi Yaman wa fi Palestin wa fi kulli makan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.